Berdasarkan peta risiko tsunami, kawasan yang terdampak di Kabupaten Pesisir Selatan itu ya 0 sampai 3 km ke darat. Ini sebagai gambaran kejadian tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Haritman di Haritman Channel. Oke, baik rekan-rekan, sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Pada pertemuan kali ini saya masih membahas soal pengurangan risiko bencana atau siaga bencana gempa bumi diiringi tsunami. Yang saat ini paling santer itu adalah Gatras Mentawai yang bisa menghasilkan magnitudo 8,9 skala Richter dan berpotensi tsunami. Oke, baik kawan-kawan. Di sesi kali ini saya akan coba bahas landaan atau kawasan yang terpapar tsunami itu kira-kira panjangnya dari pinggir pantai sampai ke darat itu berapa kilometer. Nah, materi ini saya ambil dari sejumlah materi, misalnya peta risiko tsunami. Kebetulan di Kabupaten Pesisir Selatan itu sudah beberapa kecamatan, misalnya Kecamatan Sutra, Kecamatan Ampek Jurai, Kecamatan Batang Kapas, sudah ada peta risiko tsunami yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri Jerman, kemudian Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, BNPB, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Peta ini juga ada atau pihak pemerintah Jerman melalui Kementerian Luar Negerinya juga telah membuatkan peta di Kepulauan Mentawai. Artinya peta kawasan yang terdampak oleh tsunami. Oke, baik kawan-kawan. Pertama saya ingin sampaikan begini, bahwa secara teori atau berdasarkan peta ataupun sejumlah simulasi tsunami yang kita ikuti, yang pendampingnya dari luar negeri juga, kemudian dari pihak pemerintah dalam negeri dan juga pemerintah provinsi dan kabupaten, bahwa semuanya sepakat landaan tsunami itu atau wilayah yang terpapar tsunami itu dari pinggir pantai sampai ke darat itu sekitar 3 km. Itu pun tergantung di ujung yang 3 km itu apakah masih datar atau ada kemungkinan cekung. Kalau cekung ya bisa saja nanti di petanya kawasan yang terpapar tsunami itu bisa lebih dari 3 km. Tapi rata-rata di pesisir selatan itu melihat kontur permukaan tanah, kemudian melihat topografi segala macam, di luar yang kawasan berbukit, artinya kawasan pantai, kemudian langsung daratan yang ketinggiannya dari permukaan laut 1 sampai 2 meter itu, rata-rata wilayah yang terpapar itu sekitar 3 km. Bagaimana bentuk peta? Ini cuplikan salah satu negari saja. Rekan-rekan semuanya, di belakang saya ini merupakan foto atau peta
kawasan yang beresiko tsunami. Jadi terlihat ini kawan-kawan, peta ini dibuat oleh Kementerian Luar Negeri Jerman, kemudian juga Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, BNPB, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Selain peta ini, peta Nagari Amping Parak, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan. Selain di Kecamatan Sutra, juga ada peta ini misalnya di Kecamatan Batang Kapas, kemudian Kecamatan 4 Jurai, dan beberapa kecamatan di Kepulauan Mentawai. Ini kenapa dibuat? Ini terkait dengan potensi megatrust Mentawai yang bisa menghasilkan gempa 8,9 skala Richter. Nah, sekarang kita coba lihat rekan-rekan semua. Secara umum petanya ini sampai ke sini, kawan-kawan. Ini batas dengan desa lain misalnya. Kemudian kenapa hanya ini yang di blok merah? Kenapa hanya ini yang di blok merah? Inilah kawasan yang berisiko tinggi terdampak tsunami, dan ini kalau kita ukur rata-rata dari pinggir pantai sampai ke pinggir merah yang di bagian timurnya itu sekitar 3 km. Itu makanya saya katakan tadi bahwa kawasan pesisir selatan ini zona terdampaknya itu 0 sampai 3 km ke darat. Artinya ini hampir sama di seluruh kawasan pinggir pantai, kawasan pesisir di pesisir selatan, risiko bencananya nyaris sama, risiko yang terdampak tsunami. Nah, kemudian apa solusi terhadap kawasan zona merah seperti ini, kawan-kawan? Nah, ini tentu oleh pemerintah perlu dibuat jalur evakuasi misalnya. Ini merupakan jalur evakuasi. Kemudian bisa saja nanti tempat tertingginya itu misal ada perbukitan, sanalah dibuat zona evakuasi. Dengan prediksi gempa 8,9 skala Richter itu kemudian menghasilkan menimbulkan tsunami. Ketinggian tsunami itu malah di sini diperkirakan di pinggir pantai, artinya itu sekitar 15 meter. Kemudian landaannya 3 km. Kecepatannya itu dari titik gempa, dari titik megatrust itu sekitar 25 menit dia sudah sampai ke pinggir pantai Pulau Sumatera. Jadi demikian kawan-kawan semua, bahwa ini bukan soal ramalan, akan tetapi kenapa para ahli melakukan kajian-kajian? Ya, karena memang kawasan kita ini, Provinsi Sumatera Barat, memiliki potensi gempa yang sangat besar. Nah, tugas kita, sekali lagi saya katakan, bagaimana kita tetap waspada, kemudian meningkatkan kapasitas manusia yang tinggal di kawasan zona merah, dan meningkatkan termasuk kapasitas alamnya. Artinya ketika kita sudah meningkatkan kapasitas manusia, meningkatkan kapasitas alam, nah ketika itu artinya salah satu tugas kita untuk pengurangan risiko bencana sudah ada. Barangkali ini saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya saya coba bahas soal bagaimana sebuah keluarga merancang tata ruang aman
dan menyepakati titik evakuasi dalam sebuah keluarga. Sekali lagi terima kasih. Salam tangguh.